Shalom jemaat Tuhan, kami mengundang kepada seluruh pengurus, pelayan, dan jemaat untuk mengikuti doa pagi gabungan GBI Betel Kelapa Gading, Kedoya, dan Harapan Indah setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi secara online melalui Zoom dengan ID berikut ini. Mari kita berdoa bersama dan memuliakan Tuhan sebelum memulai setiap aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan membuka ibadah kita, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau yang selalu menyertai kami, Kau yang selalu memberkati hidup kami. Ya Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami percaya Engkau turut bekerja dan Kau yang selalu ada bersama kami. Kami bersyukur untuk pimpinan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan Kau berikan kepada kami. Dan kami bersyukur juga untuk perlindungan-Mu di dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami akan beribadah kepada-Mu. Berikan kepada kami hati yang benar-benar ingin mencari-Mu Tuhan. Ingin mendapatkan kebenaran firman-Mu. Sehingga itu akan membawa kepada kami kebenaran yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, kami akan memuji dan membesarkan Engkau di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara sekalian, kita bersyukur bahwa Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita. Kita percaya Dialah perlindungan kita, Dialah kekuatan kita. Mari kita memuji Dia, mari kita meninggikan namanya, haleluya. Percaya Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu
pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudara sekalian, di dalam saat-saat yang sangat sulit belakangan hari ini, tidak ada satupun yang bisa kita andalkan. Tidak ada satupun sumber kekuatan kita selain daripada Tuhan itu sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kehebatan kita, saat ini semua itu tidak ada gunanya. Tetapi kita percaya bahwa dengan kekuatan Tuhan, dengan kuasa-Nya, kita akan dapat melampaui segala sesuatu dalam hidup kita. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau-lah satu-satunya yang dapat kami andalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan,
satu-satunya yang ku andalkan. Engkau satu-satunya Tuhan yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita sembah Tuhan kita. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau penyembuhku, Engkau pemulihku, Engkau sumber kekuatan di dalam hidupku. Hanya Kau tempat kami berharap, hanya Kau tempat kami bersandar. Tuhan, di hadirat-Mu ku rasakan kedamaian. Oh, hanya Kau Tuhan tempat kami berharap. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah tempat kami berharap. Engkaulah tempat kami menaruh kepercayaan kami Tuhan. Sebab Engkaulah pelindung kami. Engkau telah menara kekuatan kami. Oh Tuhan, hanya Engkau yang dapat kami andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Mari kita satukan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami tahu Tuhan Kau yang selalu melindungi kami. Hanya Engkau lah yang dapat kami andalkan di dalam kehidupan kami. Meskipun saat ini Tuhan situasi di luar sungguh mengerikan, tetapi kami percaya Kau yang selalu melindungi dan menjagai anak-anak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami butuh tuntunan-Mu di dalam hidup kami. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, sebab firman-Mu itu ada kekuatan dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa. Engkau sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya semua yang disampaikannya berasal dari-Mu saja Tuhan. Sehingga ini menjadikan kekuatan bagi kami, menjadikan kesegaran bagi roh kami. Dan sehingga memberikan kepada kami Tuhan tuntunan untuk dapat menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul karakter dibentuk dari keluarga. Kita akan baca 1 Samuel 2 ayat 12 yang kita akan sambung dengan ayat 17 sampai 19. Demikian bunyinya. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. 17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Amin. Saudara sekalian, keluarga adalah lembaga pertama yang Allah dirikan di atas muka bumi. Kitab pertama dalam Alkitab Kejadian tidak diawali dengan peristiwa jatuhnya manusia ke dalam dosa, tapi diawali dengan peristiwa pernikahan. Allah memberkati Adam dan Hawa dan menempatkannya di Taman Eden untuk merawatnya dan beranak cucu bertambah banyak menjadi berkat. Saya percaya keluarga ada untuk melakukan misi Allah, yaitu supaya kita bisa mengasihi Tuhan dan kita juga bisa mengasihi sesama. Keluarga harus menjadi pusat pembentukan karakter dan juga pusat pertumbuhan rohani yang akan berdampak pada generasi berikutnya. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan melalui firman-Nya supaya orang percaya benar-benar melahirkan keturunan ilahi. Bukan hanya sekedar bisa punya anak, tapi anak-anaknya hidup takut akan Tuhan. Alkitab menunjukkan bahwa Allah seringkali memakai keluarga untuk melakukan rancangannya. Keluarga Nuh misalnya, 8 orang. Tuhan pakai untuk melahirkan generasi yang baru. Karena generasi yang lama itu adalah generasi yang sudah hidup di dalam kebejatan dosa. Kita lihat contoh yang lain adalah keluarga Abraham yang dipanggil keluar dari Ur Kasdim menuju Kanaan, tanah perjanjian. Karena Allah berjanji keturunan Abraham akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut, dan melalui keturunannya semua bangsa di muka bumi akan mendapatkan berkat. Tetapi rencana Allah seringkali tidak bisa selesai hanya dalam satu generasi.
Karena umur hidup kita terbatas, sedangkan rencana Allah sangat besar. Karena itu dia memakai beberapa generasi dari keluarga-keluarga tersebut. Keluarga Abraham, Ishak, Yakub. Kemudian dilanjutkan dengan Yusuf. Dan dari sejak zaman Yusuf, orang Israel bertambah banyak di Mesir. Saudara-saudara, di dalam perjanjian baru kita juga mengenal seorang diaken yang kemudian menjadi penginjil yang dipakai Tuhan luar biasa, namanya Filipus. Tetapi setelah dia bertambah tua, Paulus menjumpai dia di rumahnya. Dan ternyata Filipus ini punya 4 orang anak gadis yang keempat-empatnya punya karunia bernubuat. Artinya dia peka akan suara Tuhan dan bisa menyampaikan kepada orang lain. Saya percaya generasi ilahi ini muncul karena dia punya ayah Filipus dan juga ibu istrinya Filipus yang sungguh-sungguh menularkan spirit takut akan Tuhan kepada keluarganya. Saudara sekalian, keluarga sangat penting. Karena apa yang kita alami dan lakukan di dalam keluarga akan menjadi pola untuk kita lakukan kepada orang lain di dalam lingkungan kita. Kalau kita berada dalam satu keluarga yang care, peduli satu dengan yang lain, maka sikap itu akan menular sampai kita tua dan juga kita tularkan kepada orang di sekitar. Kalau kita belajar memberikan pertolongan atau menyatakan kasih, mensupport, maka apa yang kita lakukan di dalam keluarga itu benar-benar akan jadi berkat. Saudara-saudara, kebiasaan yang kita miliki, habits, itu akan membentuk karakter atau watak atau tabiat kita, apakah baik atau buruk. Orang yang biasa marah lama-lama disebut sebagai pemarah. Tetapi orang yang biasa ramah lama-lama disebut sebagai peramah. Dari kebiasaan marah menjadi karakter pemarah. Dari kebiasaan ramah lama-lama menjadi karakter peramah. Dan semuanya dibentuk di dalam keluarga. Karena itulah kalau saudara melihat dalam 1 Timotius 3 ayat 2-5, salah satu ciri atau persyaratan seorang pemimpin rohani, dia harus jadi teladan dalam pernikahan dan keluarganya. Sebab dikatakan demikian oleh firman, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jika seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Dari ayat ini saya melihat bahwa salah satu hal yang sangat ditekankan untuk menjadi pemimpin rohani adalah pernikahan yang sehat dan keluarga yang harmonis. Sebab kalau kita tidak bisa ngurus keluarga, bagaimana kita bisa ngurus jemaat? Berarti tugas utama seorang hamba Tuhan, bahkan lebih luas lagi, tugas utama orang percaya bukan membangun karirnya, bukan membangun ministry atau pelayanannya, tapi membangun keluarganya. Kalau keluarganya kokoh, kuat, jadi berkat, maka apapun yang dia lakukan dalam pelayanan itu akan berdampak positif kepada banyak orang. Tapi harus dimulai dari lingkungan yang terkecil, terdekat, yaitu di dalam keluarga kita. Itu kemudian akan kita tularkan kepada generasi berikutnya. Ada sebuah tulisan dengan judul Anak Belajar dari Kehidupan yang berkata demikian: jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Tetapi jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Dan jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai.
perlakuan yang kita alami di dalam keluarga itu akan menentukan karakter kita dan menentukan kemampuan berelasi dengan baik kepada orang lain. Nah, di dalam Amsal 27 ayat yang ke-17 Alkitab berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Tahukah saudara bahwa Allah membentuk karakter kita pertama-tama di dalam keluarga lewat siapa? Orang yang dekat dengan kita. Bukan lewat pendeta, bukan lewat pengkhotbah, tapi terutama lewat pasangan kita. Itu orang yang paling dekat. Lewat anak-anak atau lewat orang tua kita. Seringkali karakter kita harus diasah, lebih lembut, lebih sabar, lebih menghargai, lebih mengasihi di dalam keluarga. Satu kali ada pasangan suami istri sudah ikut komsel, tapi ketua komsel ini dengar mereka suka ribut nih. Pasangan ini suka ribut. Jadi satu kali pemimpin selnya bilang begini, maaf ya Bapak Ibu, saya senang Anda rajin komsel, tapi saya dengar Anda berdua suka ribut ya di rumah. Apa betul? Betul Pak Pendeta, kata si istri. Loh, kenapa suka ribut? Karena kami beda keyakinan. Loh, keyakinan gimana maksudnya? Kan ada dua-duanya Kristen kan, sudah ikut komsel. Oh iya, tapi kami beda keyakinan. Karena saya yakin saya cantik, tapi suami saya yakin saya tidak cantik. Tetangga kami yang lebih cantik daripada saya. Karena itu saya sebel bener sama suami saya. Dan suaminya bilang dia suka cemburu, jadi ribut terus dalam hidup. Saudara-saudara, bukankah pasangan Tuhan pakai untuk mengasah kita, sehingga kita akhirnya karakternya seharusnya lebih baik ketika kita merespons secara positif. Ada seorang suami yang kalau lagi masalah dia alami di kantornya, tempat kerjanya, dimarahin bos misalnya, atau banyak target yang belum tercapai, maka dia seringkali mengeluarkan dompetnya, mengambil foto istrinya, memandanginya cukup lama, menghela napas panjang, memasukkannya kembali, dan dia menjadi semangat. Dan teman kantor yang lain selalu melihat hal itu. Lalu satu kali dia tanya, ngapain kamu tiap kali kamu lagi masalah ngeluarin dompet lihat foto istri kamu? Kamu termotivasi ya? Oh iya, sangat. Wah, luar biasa ya kamu ya, bisa termotivasi melihat wajah istri kamu di dalam foto. Ya, karena setiap kali aku memandang foto istriku, aku bilang begini, engkau masalahku yang paling besar. Kalau engkau saja bisa kuatasi masalah kantor remeh, aku bisa mengatasinya, katanya. Wah, saudara-saudara, rupanya dia termotivasi karena istrinya yang bikin masalah paling besar. Nah, saya mau bilang bahwa relasi di dalam keluarga, apakah yang saudara anggap baik atau kelihatannya tidak baik, ada pertentangan sifat karakter, itu ternyata merupakan proses Tuhan untuk mengamplas hidup kita. Seperti besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Begitu juga anak-anak yang punya orang tua yang kau pikir bawel, cerewet, sebetulnya itu adalah alat Tuhan. Saya mau bilang kalau ada anak muda yang ibadah pada hari ini, kalau engkau tidak bisa menghargai orang tuamu yang adalah wakil Tuhan di bumi, engkau tidak bisa menghargai Tuhan. Karena gimana kita bisa menghormati Tuhan yang tidak kelihatan? Kepada yang kelihatan aja kita kurang ajar, kepada yang kelihatan aja kita nggak sopan. Dalam Efesus 6 ayat 1-4 dikatakan demikian, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, itu adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Orang tua, ayah dan juga ibu harus menjadi teladan bagi anak-anaknya, memberikan nasihat supaya mereka takut akan Tuhan. Tapi anak juga harus taat dan hormat kepada orang tua, supaya panjang umurmu dan berbahagia engkau. Saudara tahu sikap tidak hormat kepada orang tua itu memperpendek umur.
itu menyebabkan kita tidak akan mengalami kebahagiaan dalam hidup. Mungkin ilmumu lebih banyak, gelarmu lebih hebat, relasimu lebih dahsyat, tapi kalau engkau suka ngomongin yang gak bagus tentang orang tuamu, wah, mama Cooper, gaptek, kuno. Saudara sekalian, sebetulnya kita sedang menutup pintu berkat Tuhan di dalam hidup kita. Karena taat dan hormat itu akan memperpanjang umur dan memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Saya melihat bahwa biasanya seorang anak memasuki 3 fase dalam hidupnya dalam pandangan terhadap orang tua. Yang pertama, ketika anak masih kecil, dia memandang orang tuanya seperti Tuhan yang paling hebat, yang gak bisa salah. Mana lebih hebat, papa atau Superman? Papa. Mana yang lebih cantik, mama atau bintang film? Mama. Karena apa? Anak masih memandang orang tua seperti Tuhan. Tapi kalau dia sudah masuk masa remaja muda, maka dia melihat orang tua seperti setan, saudara. Waduh, papa mama ini, waduh rewelnya. Masa jam 9 malam aja udah diteleponin suruh pulang. Kan malu saya masih ngafe sama teman-teman. Oh, mulai deket-deket sama si A. Udah diomelin begini begitu, ini anaknya begini begitu. Padahal kan saya biasa aja. Saya kan belum tentu juga jadian sama dia. Saudara, kita seringkali mengalami konflik ketika anak masuk masa remaja pemuda. Tetapi kalau anak itu dibina terus, didoakan terus, makin dewasa, dia akan masuk tahap ketiga. Tidak melihat orang tua sebagai Tuhan, tidak melihat orang tua sebagai setan, tapi melihat orang tua sebagai manusia yang ada kelebihan atau kelemahannya. Dan di sanalah kehidupan menjadi lebih tenang. Jadi kalau ada bapak ibu yang hari-hari ini anaknya seperti setan, atau anakmu yang menganggap engkau setan, banyak berdoa saudara, supaya masa gelombang badai ini bisa segera diatasi. Nah, kuncinya adalah kita harus belajar menerima kelebihan dan kekurangan anggota keluarga kita. Suami punya kelebihan tapi juga punya kekurangan. Istri punya kelebihan tapi juga punya kekurangan. Diterima apa adanya. Keributan terjadi karena apa? Kita ingin merubah orang lain. Kamu mesti nurut seperti saya. Sedangkan pasangan kita bilang, enggak, kamu yang mesti nurut sama saya. Saling menuntut, akibatnya ribut. Coba kalau kita belajar saling menerima apa adanya, damai sejahtera terjadi di atas muka bumi ini, saudara. Saya lahir di Surabaya, suka makan daging. Istri saya lahir di Tasikmalaya, suka makan sayur. Waduh, jadi awal pernikahan kalau dia masak itu sayur aja melulu. Saya tanya, mana dagingnya? Dan dia bilang, ngapain makan daging terus? Sayur lebih sehat. Nah, untungnya dia nggak suka bilang kasar gini, jangan makan daging terus kayak herder. Wah, saya pasti lebih tersinggung kalau gitu. Nanti saya bisa balas, mendingan saya herder daripada kamu makannya sayur melulu kayak kambing. Nah, herder kawin sama kambing, anaknya apa kan saudara? Jadi akhirnya kita belajar untuk menyesuaikan diri. Jadi kalau dia nggak suka makan daging, saya misalnya makan dulu. Tapi setelah selesai, dia minta saya antar misalnya yang rumah makan atau apa yang jual sayur begitu saudara. Tapi setelah nikah lama, kita udah nggak seperti itu lagi. Ya ke restoran yang sama saja. Kalau beli beef steak, saya makan dagingnya, dia makan sayurnya, kentangnya. Aman kan saudara sekalian. Ya, satu porsi bisa dibagi berdua, hemat lagi. Nah, ini penyesuaian yang kita harus lakukan di dalam pernikahan. Apalagi soal selera, nggak ada yang benar dan salah. Merah sama hijau mana lebih bagus? Jawabannya selera, saudara. Dan selera jangan membuat kita menjadi bertengkar. Belajar menerima kelebihan dan kekurangan. Selalu berespon positif. Belajar sabar. Kalau anak ngomongnya nyerocos nyelekit, ibu-ibu berdoa. Mungkin kita yang sudah jarang dan malas doa, ketika punya masalah dengan relasi dengan anak-anak kita, itu yang memaksa kita bertekuk lutut dan memanggil kembali
nama Tuhan dari dasar hati yang paling dalam. Belajar bermurah hati, mengampuni anggota keluarga kita yang punya kesalahan, rela menolong dia. Dek, tolong ambilin air minum ya. Kakak duduknya agak jauh dari tempat minum. Oke kak, diambilkan minum, disodorkan. Makasih ya dek. Kan bagus saudara, saling tolong menolong. Hal yang remeh itu juga kadang-kadang bisa tidak ditemukan dalam keluarga modern. Dek, bisa tolong ambil air minum. Emangnya gue pembantu lu? Ambil aja sendiri. Saudara, mengapa kita tidak bermurah hati untuk hal-hal yang simple, untuk hal yang sederhana? Nah, kalau saya lihat dari perikop yang pertama tadi saya baca, maka ternyata di dalam Alkitab itu ada contoh keluarga yang tidak baik, tapi juga ada contoh keluarga atau anak yang dididik dengan baik. Contoh yang buruk adalah Imam Eli. Imam Eli itu seorang hamba Tuhan. Mestinya dia menjadi teladan. Tapi rupanya dia tidak mendidik dan tidak memberikan teladan yang baik kepada Hofni dan Pinehas, kedua orang anaknya. Sehingga yang pertama, anaknya tumbuh tidak takut akan Tuhan. Alkitab tadi berkata mereka tidak menghargai korban bakaran yang dipersembahkan sebetulnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di ayat 22 juga dikatakan Hofni dan Pinehas suka berzina, tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di kemah pertemuan. Nah, ada berapa banyak keluarga menyebut diri Kristen tapi tidak ada nilai rohani dalam hidupnya. Kristen sih, kadang ke gereja, tapi semua formalitas dan ritualitas. Gak benar-benar spiritualitasnya itu nampak. Gak takut akan Tuhan, bahaya sekali. Yang kedua, mereka tidak peduli dan tidak menghormati orang tuanya. Karena di ayat 25 dikatakan Imam Eli bilang, anakku jangan kamu berdosa begitu kepada Tuhan, nanti dihukum Tuhan. Tapi Alkitab bilang mereka enggak peduli, tidak mengindahkan perkataan orang tuanya itu. Karena Tuhan akan mematikan mereka karena mereka tidak mau bertobat. Ini anak yang berontak sama orang tua, mengata-ngatain orang tua. Hati-hati loh saudara, ada Tuhan yang melihat. Dan kalau kita enggak bertobat ada hukuman yang bisa menimpa. Yang ketiga, Hofni dan Pinehas itu kasar, suka melakukan kekerasan. Mereka itu kan imam. Lalu ketika persembahan dari umat itu dibawa, kan mestinya menjadi korban bakaran. Lemak-lemaknya itu dibakar untuk Tuhan. Mereka bisa bilang, aduh kita udah bosen makan daging bakar terus. Udahlah kamu kasih aja itu kambing domba, nanti kita yang urus deh, kamu pulang aja deh. Kita udah bosan sama yang bakar-bakar, kita mau yang rebus hari ini. Lalu jemaat bilang, mana boleh, kan aturan hukum Taurat mesti dibakar. Pokoknya kamu nurut sama kita, kalau enggak kita paksa kamu. Mereka mengambil dengan kekerasan. Ada berapa banyak orang yang keluarganya diwarnai dengan kekerasan. Kalau ngomong kasarnya luar biasa. Saudara, ngomong kepada anak, ngomong kepada pasangan, waduh sangat tidak pada tempatnya. Maukah kita menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan yang ditandai dengan kasih dan kelembutan? Contoh yang baik adalah Samuel. Samuel adalah anak seorang yang bernama Hana. Hana adalah wanita yang mandul. Tapi kemudian dia sungguh berdoa. Dia datang ke bait Allah. Dia minta belas kasihan Tuhan. Tuhan mengabulkan doanya. Karenanya dia mengandung dan diberi nama anaknya ini Samuel. Artinya yang diminta dari Tuhan. Dan setelah punya anak dipersembahkan dari sejak kecil. Dititipkan di Silo, di tempat Imam Eli. Kalau sekarang mungkin ikut pesantren gitu saudara sekalian. Jadi tinggal di sana terus. Yang pertama saya lihat bahwa Samuel adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia tinggal di rumah Tuhan. Dia melayani Tuhan walaupun masih kecil. Pada masa kini itu berarti kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Hidup berkenan kepada Tuhan. Rajin ibadah, berdoa,
membaca Alkitab, pergi ke gereja, melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan hanya dengar dan menikmati berkat firman saja. Ayo layani sesuai dengan talenta saudara. Yang kedua, Samuel itu menghargai orang tua. Dia sopan, berkomunikasi dengan baik. Contohnya, satu kali ketika Samuel lagi tidur, ada suara memanggil, Samuel, Samuel. Dia bangun, dia langsung pergi ke kamar. Imam Eli, ya Bapak, Bapak panggil saya, apa yang saya bisa bantu? Udah malam loh saudara sekalian. Si anak ini gak ngomong, ini tua bangka, gak tahu diri. Aku udah tidur dipanggil-panggil. Waduh. Dia gak ngomong gitu, dia sopan. Dia menghormati orang tua, menghormati otoritas di atasnya. Imam Eli bilang, enggak, saya gak panggil kamu. Coba kalau ada anak muda, malam-malam dipanggil sama papanya atau mamanya lagi tidur. Udah, kalaupun bangun ngomel-ngomel, ada apa sih? Enggak, papa mama gak panggil kamu. Waduh, tambah marah lagi. Gimana? Saya udah denger, ngelindur kali, pikun kali. Samuel gak bilang gitu. Oh maaf, mungkin saya salah dengar. Jadi dia masuk ke kamarnya. Dia mungkin diam, belum tidur. Rasanya bener loh tadi suara. Tiba-tiba ada suara lagi. Samuel, Samuel. Dia bilang, aku gak tidur nih, aku dengar bener. Ini rupanya Bapak. Imam Eli panggil lagi. Dia datang lagi. Bapak panggil saya lagi. Enggak. Coba kalau saudara, bisa ngambek gak? Manggil-manggil udah bangun, gak ngaku lagi. Ngapain manggil saya? Pispot udah saya siapin. Kalau mau kencing aja di situ. Gak ada pemberontakan itu saudara. Bapak, apa yang saya bisa bantu? Dan akhirnya Eli bilang gini, Samuel, aku tidak panggil kamu, tapi kalau kamu dengar suara itu sekali lagi, jawab. Aku ini hambamu ya Tuhan, berbicaralah sebab aku mendengar. Mungkin Tuhan yang sedang panggil kamu. Dan saya rasa Imam Eli itu sangat berduka ketika dia melihat peristiwa ini. Aku kan imam, kenapa Tuhan bicara kepada anak ini? Aku kan orang dewasa yang diberi tanggung jawab. Kenapa Tuhan tidak ngomong kepada saya? Tuhan mau berbicara kepada anak ini. Dan memang firman Tuhan datang kepada orang yang takut akan Tuhan, yang menghormati orang tua. Saya yakin kalau ada anak-anak muda yang hidup takut akan Tuhan, menghormati orang tua, menghormati otoritas, Tuhan akan bicara kepada saudara. Tuhan akan memberikan hari-hari yang baik dalam hidup saudara. Engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Saya berdoa setiap orang muda dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Karena engkau hidup takut Tuhan, memuliakan Tuhan, mendapatkan jodoh yang terbaik dari Tuhan. Jangan maksa saudara-saudara. Tuhan, jodohkan aku dengan si A. Kalau bukan jodohku, aku tetap berdoa, jodohkanlah kami. Tapi kalau Tuhan bilang, bukan jodohmu, ya udah Tuhan, aku nyerah. Tapi tolong pilihkan ya Tuhan, jodoh lain yang lebih cocok untuk saya. Dan saya minta kalau bisa wajahnya persis seperti dia, sifatnya seperti dia, apa-apanya seperti dia. Dan kalau Tuhan susah menemukan orang seperti itu, yang gampang aja deh, dia aja deh Tuhan, dia. Ngotot ini namanya saudara sekalian. Hidup takut akan Tuhan, dengar-dengaran akan suara Tuhan. Tuhan akan berikan yang terbaik dalam hidup kita. Lagi pula Samuel adalah pribadi yang berintegritas. Jujur, dapat diandalkan, bisa dipercaya, tidak pernah merugikan orang lain. Sebab setelah Samuel melayani, mengurapi Saul menjadi raja, kemudian mengurapi Daud sebagai raja, menjadi nabi hakim di Israel sampai hari tuanya, dia merasa dia harus mundur dari jabatan ini karena usia. Maka dia berkata demikian dalam 1 Samuel 12 ayat 3 dan 4.
Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapa yang telah kuambil? Keledai siapa yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu jika ada orang yang kurugikan. Tetapi ayat 4, jawab orang Israel, engkau tidak memeras kami dan tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Saudara, dia punya integritas. Dan dari mana integritas ini diperoleh? Saya yakin spirit dari Hana itu mengalir kepada anaknya. Walaupun lingkungan tempat dia dititipkan ternyata nggak baik. Pada lingkungan Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Alkitab bilang ibunya tiap tahun pergi ke Silo, ke tempat Imam Eli, dan selalu membuat jubah kecil untuk Samuel. Dan tentu pasti ada percakapan. Dan tentu mamanya juga dengar kelakuan dari Hofni dan Pinehas. Kan tiap tahun dia juga bawa korban bakaran ke sana. Dan dia mungkin bilang, nak, ingat, kamu itu anugerah Tuhan. Nama kamu Samuel, kamu diminta kepada Tuhan dan aku memberikan kepadamu, kepada Tuhan. Lagi pula kamu sudah mendengar suara Tuhan. Jangan ikuti sikap yang tidak baik. Hidup lurus saja. Tapi jangan menghakimi Imam Eli. Itu urusan Tuhan. Kamu tetap harus hormat ya. Karena dia hamba Tuhan walaupun dia banyak kekurangan. Kamu lurus saja nak. Hidup takut akan Tuhan. Saya yakin nasihat ini membuat Samuel tetap on the track. Takut akan Tuhan. Menghargai orang tua. Punya integritas di dalam kehidupannya. Kiranya kita menjadi keluarga seperti Samuel ini dan bukan seperti Hofni dan Pinehas. Lalu bagaimana cara pembentukan karakter itu diperoleh? Menurut hemat saya melalui dua cara. Pertama lewat keteladanan. Kalau orang tua memberikan teladan itu akan menginspirasi anak-anak mereka untuk hidup sesuai dengan teladan orang tua. Berikan teladan kejujuran kepada anak. Ada anak ngomong gini sama papa, Pak, tadi saya ke kantin sekolah beli pisang goreng, sebetulnya saya ambil 5, tapi karena sibuk dia nggak tahu, saya ngakunya 1. Jadi kamu bayar berapa? 1 Pak. Pinter kamu, ekonomis. Waduh, ini repot orang tua. Ini anaknya bisa disebut darmaji, dahar 5 ngaku hiji, gitu saudara. Mari kita berikan teladan kejujuran. Oh, kamu salah nak, kembalikan. Kamu mesti bayar besok. Kamu ngaku salah itu sama tukang kantin. Saudara, teladan keuletan, kerja keras, rela berkorban bagi keluarga, itu harus ditanamkan. Ada 2 orang ibu sedang menunggu giliran mereka mau masuk cabut gigi, saudara sekalian. Lalu ibu yang satu nanya sama orang ini, Bu, anak ibu ada berapa orang? Oh, saya 3. Yang pertama buka warung kecil. Ya maklum dia cuma lulusan SMP. Anak kedua jadi dokter umum. Pasiennya banyak. Anak ketiga insinyur, bisa bikin bangunan-bangunan gede. Ibu sebelahnya kemudian nanya, oh kalau gitu ibu tentu bangga sekali ya sama anak kedua dan ketiga, dokter dan insinyur itu. Oh ya, saya tentu bangga. Tapi terus terang yang paling membanggakan saya anak pertama. Loh, dia kan cuma lulusan SMP, dia kan cuma punya warung kecil. Apa yang dibanggakan? Papanya meninggal ketika dia masih kecil. Dan anak-anakku yang lain juga lebih kecil. Dan dia berhenti sekolah setelah tamat SMP. Dia kerja banting tulang untuk apa? Membiayai 2 orang adiknya supaya bisa masuk ke universitas.
Dan kalau yang satu jadi dokter, satu jadi insinyur, itu karena jasa kakaknya. Saya bangga kepada anak saya pertama. Walaupun dia hidup sederhana, karena dia rela berkorban bagi adik-adiknya. Nilai-nilai yang diajarkan kepada anak-anak. Kita juga harus memberikan teladan, suka menolong, suka memberi. Saudara, saya ingat ketika ayah saya dari pekerjaannya di Surabaya dipanggil Tuhan untuk melayani di Tasikmalaya. Itu gereja masih kecil, saudara. Ya belum bertingkat seperti sekarang, jemaat juga nggak banyak. Dan saya 4 bersaudara, kami ingat kalau mama masak, karena uangnya nggak banyak, dia bikin nasi, dia bikin telur dadar, dikasih tepung supaya besar. Lalu setelah telur dadar itu jadi, dibagi 4. Jadi kita masing-masing dapat bagian 1/4. Tapi saya perhatikan kalau misalnya ada tamu, pendeta desa gitu datang, itu orang tua saya bisa ajak mereka makan di restoran, ajak ke toko, belikan baju. Ya gini hamba Tuhan sederhana dari desa. Hari Minggu disuruh khotbah, pulangnya dikasih angpau lagi saudara sekalian. Lalu satu kali saya ngomel sama papa saya bilang, "Pak, ini orang kalau begini terus, ini orang desa, datang terus nanti tiap bulan. Nah kita aja makan telur goreng 1/4, lah ini ditraktir sana sini." Ayah saya waktu itu bilang, "Kamu gak ngerti, siapa yang melayani hamba-hamba Tuhan, dia menjamu malaikat-malaikat. Nanti kamu akan terima berkatnya." Saya berontak karena saya gak ngerti saudara. Berkat apa? Yang penting yang jelas saya makannya telur doang di 1/4. Tapi saya mau bilang, kalau hari ini Tuhan memberkati saya, itu karena ada orang tua yang menaburkan terlebih dahulu. Kita ada karena doa dari orang tua. Karena apa yang telah ditabur oleh orang tua. Mungkin saudara bilang, tapi orang tua saya tidak takut akan Tuhan dan tidak punya sifat yang baik seperti itu. Bagaimana saya bisa diberkati? Mulai hidup benar dari diri saudara. Karena engkau juga nanti akan punya anak cucu dan sebagainya. Biar dari generasi saudara mengalir berkat Tuhan yang luar biasa kepada mereka. Karena keteladanan yang kita lakukan untuk mereka. Yang kedua, komunikasi. Untuk membentuk karakter mesti komunikasi. Bagi prinsip-prinsip hidup, values of life, nilai-nilai kehidupan. Dan juga pengalaman-pengalaman yang kita alami. Saya punya 3 anak putri. Salah satu sukacita kita cukup terbuka, jadi suka ngobrol. Dan anak-anak suka tanya ke saya atau kepada istri saya, "Pap, dulu waktu mulai merintis gereja gimana pergumulannya? Gimana waktu pernah ngalami masa sulit, waktu difitnah orang?" Dan orang tua mesti jadi storyteller, belajar cerita. Nah, istri saya juga seringkali menambahi. Dan kalau ada istri yang ngomongnya lebih banyak dari suaminya, bagus. Tapi bukan untuk ngomongin orang, ngomong prinsip-prinsip yang bagus yang diceritakan kepada anak-anak. Sharing of life, itu membuat mereka belajar. Oh begitu ya. Oh bisa kesel gak waktu itu? Belajar ngampuni, belajar seperti Yesus. Dibagikan nilai-nilainya saudara-saudara. Sebab kalau enggak, anak kan gak tahu apa pikiran kita, apa hati kita. Setiap kali saudara duduk bersama ngobrol, jangan cuma ribut soal makanannya, tapi bagikan nilai-nilai rohani kepada mereka. Itu akan sangat memberkati. Jadi kalau anak nanya, jangan dibales, dijawab sekenanya. Satu kali ada seorang ibu lagi sibuk ngurusin pekerjaannya, anaknya nanya, "Mama, rambut mama kok ada putih-putihnya ya?" Mamanya bilang, "Ya, gara-gara kamu nakal. Setiap kali kamu nakal, rambut mama putih 1. Jadi jangan nakal," kata mamanya. Jawab sekenanya saudara. Tiba-tiba anaknya bilang, "Oh kalau gitu saya tahu mah.
Tahu apa? Saya tahu jawabannya. Kenapa rambut nenek putih semuanya, nggak ada hitamnya? Rupanya mama nakal sekali ya sama nenek, sampai putih semuanya. Kena mamanya, saudara sekalian. Karena itu kalau anak nanya, kasih jawaban yang pas, yang tepat untuk menyalurkan nilai-nilai di dalam kehidupan. Saya yakin hidup itu adalah soal mewarisi sesuatu dari generasi lampau dan akan mewariskan sesuatu kepada generasi yang akan datang. Mewarisi dan mewariskan. Saudara, mewariskan uang, harta bisa habis. Tapi wariskan 3 hal ini. Saya rasa ini sangat penting. Wariskan iman kepada Yesus. Pastikan seluruh anggotamu, anggota keluargamu percaya kepada Yesus. Diselamatkan, mati masuk surga, punya hidup yang kekal. Yang kedua, wariskan teladan hidup, karakter yang baik, jangan yang buruk, karena mereka akan mengikutinya. Dan yang ketiga, kalau bisa, wariskan kesempatan pendidikan yang baik bagi mereka. Iman dan juga ilmu serta karakter itu sangat penting. Saya dan istri sudah nikah 33 tahun. Dan ketika kami menikah setahun, saya dan istri mengambil keputusan untuk masuk asuransi pendidikan buat anak. Saudara, anak masih sangat kecil. Tapi saya mulai nabung supaya kelak bisa menyekolahkan di sekolah yang baik. Tuhan membuka jalan, 3 orang anak kami sekolah di Australia. Dan kadang orang bilang, waduh hebat ya Pak Rubin, banyak duitnya ya. Saudara nggak tahu pergumulannya. Kita dari sejak kawin setahun itu udah nabung, saudara, berhemat untuk memikirkan masa depan anak. Saudara, kalau nggak nabur gimana bisa nuainya? Saya tidak menutup bahwa Tuhan membuka berkat dengan cara-cara yang lain. Karena menyekolahkan anak ke luar negeri juga, apalagi pada zaman ini kan sangat mahal biayanya. Tetapi harus ada pengorbanan dari kita untuk mewariskan sesuatu. Dikasih duit bisa habis, tapi dikasih iman, dikasih teladan hidup, dikasih ilmu, itu akan menjadi modal besar bagi mereka. Minggu-minggu ini anak saya dan kedua sedang mendaftarkan diri untuk studi S3, program doktornya. Saudara-saudara, itu kesempatan yang akhirnya mereka ada kerinduan untuk terus belajar. Dan ini sesuatu yang harus dimulai dari kita, orang tuanya. Saya tahu tidak semua orang punya passion di bidang pendidikan tentunya. Tapi apa yang baik menurut saudara, lengkapi dengan wawasan dan hikmat. Engkau tidak akan menyesal. Dan bagian terakhir yang saya mau bagikan, tingkatkan juga spiritualitas keluarga. Lewat apa? Mesbah keluarga. Awalnya ibadah itu dilakukan di dalam keluarga. Keluarga Nuh, keluarga Yosua, keluarga Ayub. Tapi kemudian diwakili oleh para imam, orang-orang Lewi. Di gereja pada masa kini pun banyak pelayanan dilakukan oleh para rohaniwan. Untuk khotbah, untuk pelayanan mendoakan orang, pastoral dan sebagainya. Tetapi pandemi COVID-19 ini memberikan hikmah kepada kita. Karena semua harus dimulai di rumah. Belajar di rumah, bekerja di rumah, dan worship from home. Beribadah juga dari rumah. Dan ketika kita selama berbulan-bulan, terutama pada awal pandemi, tidak bisa berkumpul secara onsite, itu seharusnya menyadarkan bapak harus jadi imam di dalam keluarga. Saudara sepupu kita ya, kalau yang perempuan itu ketemu calon suami, dia bilang, mudah-mudahan kamu bisa jadi imam bagi saya. Jadi wanita yang belum ada pasangan, yang dicari itu bukan yang ganteng doang, yang punya kerja, bisa jadi imam gak di dalam keluarga. Ini saudara sepupu kita itu, waduh, dalam hal ini mikir loh secara rohani. Aku harus cari pasangan yang bisa jadi imam di dalam keluarga. Imam itu apa? Pengantara antara kita dengan Tuhan. Mudah-mudahan lewat pernikahan ini kerohanianku lebih mantap karena aku dituntun oleh imamku itu.
Dan bukankah perintah untuk mengajarkan anak hidup takut akan Tuhan, mengajar berulang-ulang, pada waktu duduk, pada waktu dalam perjalanan, pada waktu berbaring, pada waktu bangun, itu diberikan kepada pria, kepada bapak sebagai kepala keluarga. Fungsi istri sebagai apa? Penolong. Kalau suami belum bisa jadi imam, istrinya harus menolong. Ya, mungkin dia yang harus memulai mengadakan mesbah keluarga, mendoakan anak-anaknya, sampai tetap mendoakan dan mendorong suaminya supaya akhirnya bisa melakukan fungsi sebagai imam. Ketika suami masih salah jalan, hidup menurut maunya, dibutuhkan seorang wanita yang sungguh-sungguh bisa menangis berdoa supaya suaminya akhirnya berjalan lurus dan pernikahannya diberkati Tuhan dan menghasilkan keturunan ilahi. Mazmur 128 ayat 1 dan 4 mengingatkan kita, laki-laki yang takut akan Tuhan, istrinya seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Banyak wanita sekarang manis kalau di luar rumah, kalau di dalam rumah, waduh, kayak singa betina keluar dari kandang, saudara. Tapi kalau suami takut akan Tuhan, anak-anaknya juga akan berhimpun di sekitar meja makan untuk menikmati berkat Tuhan. Juga mengadakan mesbah doa keluarga. Bapak ibu yang belum terbiasa mengadakan mesbah doa keluarga, mulai dari hal yang simple. Kalau mau makan bareng, doa dulu bareng-bareng. Kalau sudah biasa doa bareng, coba doanya ditambahin. Bukan cuma buat makanan, tapi doakan juga buat keluarga atau hal-hal yang lain. Nah, kalau sudah terbiasa itu, bukan pada waktu makan, duduk di meja, di sekitar meja, nyanyi satu lagu. Setelah nyanyi satu lagu, baca Alkitab, beberapa ayat. Lalu dikasih komentar sedikit oleh ayah atau oleh ibu. Atau kita bisa bilang, anak, kamu punya kesaksian gak tentang ayat ini? Ayo cerita sama papa mama. Kemudian ditutup dengan doa syafaat. Itu sudah menjadi mesbah keluarga. Nggak usah yang ribet-ribet, waduh nanti liturginya apa. Nggak harus begitu. Dalam keluarga yang penting spiritualitas kita meningkat. Karena itulah saudara, dari sejak awal pandemi Maret 2020 yang lalu, saya mulai bikin bahan bersama dengan Jessica anak saya, bahan mesbah keluarga di bit.ly strip mesbah keluarga. Saudara bisa klik ya. Karena setiap minggu diupdate. Sekarang sudah ada tim dari sinode yang mengerjakannya. Dan saya memberikan contoh mesbah keluarga itu gimana sih. Jadi mungkin hampir 8 bulan kalau nggak salah. Saya dan seluruh keluarga Senin sampai Sabtu. Karena minggu ibadah online. Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 6. Terus. Dan kemudian setelah kurun waktu mungkin 8 bulan. Saya minta Pak Yusuf dan keluarga. Saya minta Pak Joko dan keluarga untuk saling mengisi satu dengan yang lain. Sekarang Selasa Jumat. Tapi yang paling penting saudara bukan cuma nontonin kita hamba Tuhan. Saudara bikin mesbah keluarga sendiri. Bahannya mana? Ketik aja itu bit.ly strip mesbah keluarga. Itu lagunya sudah ada, ayatnya sudah ada, pertanyaan sudah ada. Lakukan. Gak perlu lama-lama, 15 menit. 10 menit kalau awal saudara bisa lakukan, itu sudah bagus. Mulai sesuatu yang baik di dalam keluarga kita. Dan saya mungkin ingin memberikan kesempatan beberapa waktu yang akan datang, mungkin dari Komsel dan sebagainya, kesaksian singkat 2-3 menit tentang mesbah keluarga yang saudara miliki, berkat rohani yang didapat, sukacita yang dialami. Supaya yang lain juga bisa melihat betapa indahnya kalau kita bisa berdoa bersama dengan keluarga. Perbanyak doa suami istri. Doa pribadi penting. Tapi kalau sudah nikah, gandengan tangan, doa suami istri. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena kalau kita erat dengan Tuhan, buah-buah roh akan muncul. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan apakah buah roh? Karakter yang makin mirip seperti Yesus. Ini doa saya, keluarga kita menjadi wadah pembentukan karakter seperti Yesus. Kita intim dengan Tuhan, maka sifat
karakter Kristus, buah roh mengalir dalam hidup kita. Siapa yang rindu keluarganya lebih dilawat Tuhan, keluarganya makin hari makin rohani, makin berkenan kepada Tuhan, biar segala kemuliaan bagi nama Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita sudah selesai beribadah dan di akhir bulan daripada bulan Juli ini kita bersyukur karena hari ini kita masih ada, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa dan mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan sudah hadir dan memberkati ibadah kami hari ini. Kami percaya ibadah kami hari ini berkenan di mata Tuhan dan lewat kebenaran firman-Mu setiap kami diberkati. Bapak, kami menyerahkan para pemimpin rohani kami dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati Om Julius, Santa Julia sekeluarga, Pak Rubin, Adi dan Ibu Lena sekeluarga, Pak Suito dan Ibu Eti sekeluarga, dan seluruh pengurus pelayan Tuhan dan sidang jemaat-Mu di Harapan Indah. Tuhan memberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur. Pada akhirnya kami menaikkan doa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Mari Tuhan memberkati bangsa ini, berkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Pemerintah kami Tuhan memberikan hikmat untuk dapat menanggulangi COVID-19 ini segera berlalu dari bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan jemaat-Mu, Tuhan buka jalan mereka yang terpapar dengan COVID-19. Mari Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sidang jemaat, mari angkat kedua tanganmu, siapkan hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus Kristus memberkati.